Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita hitung jumlahnya. Alhamdulillah, kita sudah masuk di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan hari bayan junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, khataman nabiyyin, penutup para nabi, Sayyidul Adam, Sayyidu Bani Adam, pemimpin dari semua anak Adam, sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa bulan Ramadan tinggal menyisakan sepertiga terakhir, atau kurang lebih 10 hari terakhir di bulan ini. Ramadan akan segera berakhir. Ramadan akan segera meninggalkan kita. Ramadan akan segera menutup harinya. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah memasuki sepertiga terakhir di bulan Ramadan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita introspeksi diri. Kita muhasabah diri kita terkait dengan ibadah kita atau amaliyah kita selama di 2 sepertiga yang lain. Di 10 hari pertama, 10 hari yang kedua, apakah sudah ada peningkatan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah di 10 hari pertama dan 10 hari kedua di bulan Ramadan ini kita sudah semakin dekat kepada Allah? Kita semakin mengerti tugas kita sebagai manusia untuk beribadah kepada Allah. Kita semakin sadar, kita semakin ikhlas, kita semakin yakin terhadap perintah Allah, bahwa kita melakukan perintah Allah karena betul-betul keikhlasan dan keyakinan serta keyakinan kita. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Kita muhasabah diri, kita introspeksi diri, kita hitung apakah ibadah kita selama 20 hari ke belakang itu sudah menunjukkan kita ada peningkatan atau tidak. Apakah hanya Ramadan yang kita lakukan hanya berjalan begitu saja, rutinitas begitu saja, tidak ada peningkatan apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan ini? Maka setelah kita bermuhasabah, setelah kita menghitung amaliyah kita selama 20 hari kemarin, kita sekarang memasuki 10 hari terakhir, kita harusnya sudah meningkatkan level ibadah kita ke level yang lebih tinggi. Sudah meningkatkan amaliyah kita kepada amaliyah yang lebih tinggi. Amaliyah yang bukan hanya ingin mendapatkan balasan dari apa yang kita lakukan, ingin mendapatkan balasan dari ibadah yang kita lakukan, tapi amaliyah yang tujuannya adalah untuk mendapatkan ampunan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amaliyah yang kita lakukan di 10 hari terakhir ini adalah amaliyah yang betul-betul kita ingin dekatkan diri kepada Allah. Kita ingin betul-betul kenal Allah lebih dekat, mencintai Allah lebih dekat, ma'rifatillah, benar-benar ma'rifatillah. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan ampunan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala hingga Ramadan selesai. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam akhir bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala
Di beberapa riwayat menjelaskan bahwa disinilah Allah turunkan Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sahabat cendekia rahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Hudal linnas, sebagai petunjuk buat manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelas dari petunjuk itu, wal furqan, dan pembeda. Pembeda apa? Pembeda bainal haq wal batil, antara hak dan batil. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, mari kita lakukan amaliyah-amaliyah yang bisa mendukung, yang bisa menguatkan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mendukung, menguatkan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mendukung, menguatkan peningkatan kita menjadi manusia yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, karena bulan Ramadan adalah turunnya Al-Quran. Pertama, dalam banyak riwayat disebutkan Al-Quran turun di sepertiga Ramadan terakhir. Maka sepertiga Ramadan terakhir, di 10 hari terakhir ini, mari kita perbanyak baca Al-Quran. Kita geluti Al-Quran. Kita tadabburi Al-Quran dengan sedemikian rupa, bersungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya Al-Quran benar-benar membekas dalam jiwa dan hati kita. Supaya Al-Quran betul-betul menjadi petunjuk setiap langkah kita. Supaya Al-Quran betul-betul menjadi pegangan buat kita dalam melakukan segala amalia selepas bulan Ramadan yang akan datang. Mari kita kembali kepada Al-Quran. Kita kembali mentadabburi Al-Quran. Kita kembali menekuni ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalia apa yang bisa kita lakukan di sepertiga terakhir di bulan Ramadan? Yaitu kita memperbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Ramadan ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Seolah-olah tahun depan kita tidak bertemu lagi dengan Ramadan. Seolah-olah Ramadan ini adalah kesempatan terakhir kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang sudah kita perbuat. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah menganggap, kalau kita sudah menanamkan dalam diri kita, dalam jiwa kita, bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir buat kita, bahwa Ramadan ini adalah kesempatan terakhir kita untuk bertobat kepada Allah, maka langkah kita, usaha kita untuk bertobat kepada Allah semakin kuat. Sahabat cendekia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan maghfirah. Bulan Ramadan adalah bulan di mana segala dosa dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita manfaatkan dengan baik. Mari kita gunakan sebaik-baiknya waktu yang tersisa ini untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat cendekia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, amalan yang kita lakukan adalah kita berbagi, banyak berbagi kepada sesama, berbagi kepada anak yatim terutama, berbagi kepada du'afa terutama, berbagi kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu. Apakah rutinitas kita selama Ramadan, terutama di bulan Ramadan ini, hanya begitu-begitu saja? Kalau kita beriktikaf di masjid, sudah menjadi hal yang biasa. Setiap Ramadan pasti seperti itu. Kita menginap di masjid, berzikir, sholat di masjid berhari-hari. Itu rutinitas yang biasa di bulan Ramadan. Maka kita coba ada rutinitas baru. Rutinitas yang semakin menguatkan nilai Ramadan kita. Apa itu? Yaitu rutinitas kita semakin banyak berbagi di bulan Ramadan. Sedekah, infak, kita perbanyak di bulan ini. Terutama di 10 hari terakhir. Kita kirim makanan untuk anak yatim di panti asuhan. Kita kirim makanan untuk orang-orang du'afa.
Kita datangi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Walaupun dalam masa PSBB seperti ini, kita mintai kabar mereka. Bagaimana keadaannya? Kalau membutuhkan bantuan, kita ulurkan tangan kita, kita bantu mereka. Kita kirimi mereka kebahagiaan. Kebahagiaan yang kecil menurut kita, tapi bagi mereka adalah kebahagiaan yang besar. Sahabat cendekia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan berkah. Bulan berkah buat kita, bulan berkah buat orang lain yang membutuhkan. Sahabat cendekia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, mari kita semuanya, saya mengajak kepada diri saya pribadi, saya mengajak kepada keluarga saya, anak istri saya, dan semua sahabat cendekia, mari kita kuatkan persaudaraan kita, mari kuatkan ikhtiar kita, mari kuatkan kualitas keimanan kita untuk menyongsong akhir bulan Ramadan. Bulan Ramadan bukan bulan yang dimana kita beribadah seperti ini hanya ada di bulan Ramadan, tapi jadikanlah bulan Ramadan adalah start atau awal untuk bulan-bulan yang lain, bulan Syawal dan seterusnya. Kita tekun beribadah, kita takut kepada Allah, kita mendekat kepada Allah bukan hanya di bulan Ramadan, tapi bulan Ramadan adalah start kita untuk semakin dekat kepada Allah di bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan adalah bulan latihan buat kita untuk menjadi manusia yang mudah berbagi, yang ringan tangan untuk berbagi. Supaya apa? Supaya di bulan-bulan yang lain kita menjadi manusia yang memberikan manfaat buat orang lain. Nah, sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya kita adalah kita yang bisa memberikan manfaat buat orang lain. Sahabat cendekia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk menuntaskan bulan Ramadan ini, untuk menuntaskan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menuntaskan niat kita bersedekah, berbagi di bulan ini. Semoga Allah kabulkan segala niat kita. Semoga Allah terima puasa kita. Semoga Allah terima salat kita. Semoga Allah terima ibadah kita. Semoga Allah terima kekhusyuan kita. Dan semoga Allah terima segala hal kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Dan Allah sempurnakan segala yang kurang dari ibadah-ibadah kita selama bulan Ramadan ini. Terima kasih. Mudah-mudahan menjadikan manfaat buat saya pribadi dan manfaat buat sahabat cendekia sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wal afu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.